الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Taib hadirin rahimani rahimakumullah. Kemudian kita telah selesai membacakan hadis yang berkaitan tentang nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan ini kita akan membacakan bab yang ke-52 di kitab Syama'il Muhammadiyah ini, yaitu bab yang berkaitan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa fi 'aishin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib hadirin rahiman rahimakumullah. Di dalam bab-bab yang lain sudah disinggung sedikit tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kehidupan beliau penuh dengan kesederhanaan, sangat zuhud sekali ya, dan beliau jauh dari kemewahan. Maka di bab ini Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala ingin menjelaskan secara khusus tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-hari. Sehingga dengan kita membahas dan membacakan hadis-hadis di bab ini, maka akan tergambar oleh kita betapa sederhananya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang pertama di bab ini, yaitu hadis nomor 369, Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Ya, berkata muallif rahimahullahu taala telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Qala hadatsana Abul Ahwas, telah menceritakan kepada kami Abul Ahwas an Simak bin Harb, dari Simak bin Harb. Qala, dia berkata, sami'atu Nu'man bin Bashirin, aku telah mendengar Nu'man bin Bashir. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati beliau dengan qit'atum minal muluk. Jadi seorang sahabat akan datang dari jalan sebelah sana yang mukanya memiliki potongan raja. Jadi orangnya gagah. Nu'man bin Bashir, badannya tinggi, wajahnya ganteng, pakaiannya rapi. Dan Nu'man bin Bashir ini adalah salah seorang sahabat yang pertama kali membuka penaklukan Irak secara sendiri. Ya, membuka penaklukan Irak secara sendiri sebelum datangnya Khalid bin Walid dan pasukan yang lainnya. Dan beliau meninggal dunia kalau tidak salah dalam penaklukan Azerbaijan. Jadi penaklukan Biladu ma wara'an nahar, negara yang ada di belakang sungai Efrat di sono. Taib hadirin rahiman rahimakumullah. Yaqulu, dia berkata, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum, laqad ra'aitu nabiyyakum wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnahu. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu menceritakan atau bertanya kepada para sahabat, dan ini kejadiannya jauh setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan ini jelas menggambarkan para sahabat atau para kaum muslimin pada saat itu, para tabi'in, sudah dalam keadaan hidup yang berkecukupan. Ya, hidup yang berkecukupan. Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Bukanlah kalian ya dalam kehidupan sehari-hari kalian memiliki makanan dan minuman sesuai dengan apa yang kalian inginkan.
Maksudnya adalah kehidupan kalian sekarang ini bukankah penuh dengan kecukupan? Seperti itu. Laqad ra'aitu nabiyyakum, dan sungguh aku melihat nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnahu, dan dia sehari-hari sering sekali tidak menemukan makanan walaupun dari dakal. Dakal itu yaitu kurma yang jelek. Kalau zaman sekarang, kalau antum ingin tahu kurma dakal itu kayak gimana? Kalau di Golden Valley itu udah bagus. Ya, Golden Valley udah bagus. Kurma dakal itu kurma yang jatuh sendiri dari pohonnya, berjatuhan di bawah itu namanya kurma dakal yang biasa dipakai untuk ngasih makan unta. Zaman sekarang, bukan zaman dulu ya. Zaman sekarang. Jadi orang nggak suka, nggak mau beli dakal itu. Kurma jelek banget ya. Kurma yang nggak dijual. Sudah tidak mungkin laku zaman sekarang dijual kurma itu. Itu namanya kurma radi atau kurma dakal. Kalau Golden Valley masih bagus, ya. Golden Valley masih bagus, masih mahal harganya dan laku dijual. Kalau dakal enggak, ya. Kurma yang sangat jelek sekali dan biasa dipakai untuk kambing, makan kambing atau makan unta sekarang ini, zaman sekarang ini ya. Nah, tapi Rasulullah SAW untuk memenuhi perut beliau SAW dengan kurma dakal itu sendiri pun tidak mencukupinya, ya. Tidak membuat beliau kenyang karena tidak ada, ya hadirin, kekurangan makanan sallallahu alaihi wasallam. Dan digambarkan dalam hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwa kata beliau, tidaklah perut kami merasa kenyang dari makan kurma, ingat nih, dari makan kurma kecuali setelah Rasulullah SAW dan kaum muslimin menaklukkan Khaybar. Menaklukkan Khaybar. Kapan itu? Tahun ke-7 Hijriyah. Menginjak tahun ke-8 Hijriyah. Berarti berapa tahun Rasulullah SAW di Madinah? 7 tahun. Ya, kita ngitung di Madinah saja. 7 tahun beliau penuh dengan kekurangan makanan, ya, kelaparan di setiap hari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan artian beliau tidak memiliki harta, bukan artian beliau tidak banyak yang ngasih makanan kepada beliau. Banyak. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah beliau lebih mengedepankan kehidupan sahabatnya, kehidupan ahli suffah, ya, kehidupan sahabat-sahabat lain yang sangat membutuhkan. Karena dikala datang kepada beliau sedekah atau hadiah, ya, jelas kalau sedekah beliau tidak makan, karena itu adalah hal yang diharamkan kepada beliau, maka beliau langsung kasihkan ke yang lain. Jika beliau datang kepada beliau hadiah, maka beliau pun langsung kasihkan ke sahabat-sahabat yang lain, terutama adalah ahli suffah. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan Rasulullah SAW tergambar dalam kisah Abu Hurairah, yang dimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu habis sholat berdiri di depan pintu Masjid Nabawi, berharap ada orang yang mengajak makan kepada beliau dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sangat kelaparan. Ya, sangat kelaparan. Yang beliau lakukan ialah bertanya tentang hadis A, hadis B, hadis C. Beliau bertanya kepada Abu Bakar hadis A, bertanya kepada Umar hadis A, ke sahabat yang lain hadis A, dan semua tidak mengajak beliau makan ke rumahnya. Padahal beliau ingin diajak makan ke rumahnya. Cuma Nabi yang tahu bahwa sahabatku ini lagi kelaparan. Maka beliau ajak Abu Hurairah ke rumahnya dan beliau tanya ke istrinya, ada makanan apa wahai istriku? Ternyata di rumahnya cuma ada secangkir susu, ya, secangkir susu. Jadi segelas susu itu kayak semangkuk susu, ya. Semangkuk. Qadah itu artinya mangkok, bukan gelas. Tapi qadah itu adalah minuman, alat minum yang sejenis mangkuk. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk memanggil seluruh ahli suffah, dan jumlahnya bukan sedikit, puluhan, ya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang dan mengikuti, ya, perintah Rasulullah SAW, menuruti perintah Rasulullah SAW dengan penuh hati yang sangat berdebar-debar.
Kenapa? Bagaimana cukup susu satu qadah, satu mangkok sedikit, sama Abu Hurairah aja gak bakalan kenyang itu. Itu susu untuk Nabi. Susu untuk Nabi. Nabi pun juga kenyang itu susu segitu hadirin. Ya. Tetapi harus dibagi dengan 40 orang pun ahli suffah. Maka Abu Hurairah pun mengatakan, kenapa harus dibagi? Saya udah sangat kelaparan ini. Seperti itu hadirin rahimahullah. Ternyata akan terjadi mukjizat. Ya, di sana pada saat itu. Dan intinya Abu Hurairah tidak banyak tanya, intinya beliau langsung memanggil ahli suffah, datang semua karena semua kelaparan juga, sama dengan Abu Hurairah. Ya, mendengar makanannya mereka datang. Akhirnya mereka disuruh, Abu Hurairah disuruh Rasulullah SAW untuk meminumkan air susu ini ke seluruh ahli suffah. Abu Hurairah yang suruh minum, nih saya minum, monggo. Jangan dihabisin, jangan habis. Gitu kan. Ternyata enggak habis-habis. Satu sampai kenyang, israf sampai kenyang. Pindah 1, 2, 3, 4, 5 sampai terakhir. Dan terakhir Abu Hurairah masih utuh. Kata Rasulullah SAW, isyrab. Diminum sama Abu Hurairah. Isyrab Abul Hir, diminum sama Abu Hurairah. Diminum, isyrab. Ya Rasulullah, sudah sampai leher. Sudah penuh. Ini menunjukkan hadirin boleh kita makan kenyang. Tapi ingat, harus memenuhi ukuran badan kita. Jangan sampai kita kamangkaraan kalau orang Sunda ya, sampai kepenuhan. Tidak, maksudnya kenyang. Kita merasa kenyang, boleh. Ya. Karena Rasulullah SAW dalam riwayat lain makan dengan kenyang. Ya, contohnya hadis Abi Rafi, yaitu Rasulullah SAW meminta untuk diambilkan paha kambing. Nawilni al-katab, ambilkan aku paha kambing. Satu kali diambilkan sama Abu Rafi, ya itu Safinah, Abu Rafi itu Safinah, pembantu Rasulullah SAW. Diambilkan lagi yang beres, habis satu paha habis, tinggal tulangnya oleh Rasulullah SAW yang mulia dimakan. Maka beliau mengatakan nawil nil katab, ambilkan lagi satu lagi, 2, terus 3, nawil nil katab, keempat. Maka kelima beliau mengatakan nawil nil katab. Abu Rafi mengatakan, ya Rasulullah, kamin katapan minasyah. Berapa banyak kaki kambing berapa banyak kambing memiliki kaki? Kata Rasulullah SAW, la usakatta, kalau engkau diam aja, niscaya engkau akan ngambil terus. Dikala Nabi bilang ambil itu kaki kambing, maka terus akan datang kaki kambing, enggak ada akan berhentinya. Itulah mukjizat. Maka yang terjadi dengan Abu Hurairah pun mukjizat, sehingga di sini dimasukkan dalam kitab Dalailun Nubuwah, ya. Dalil-dalil bukti kenabian Rasulullah SAW atau mukjizatun Nabi, ya, mukjizat Rasulullah SAW. Seperti itu hadirin rahman rahimakumullah. Intinya wasaltum ila halin minal aishi bi anna ayya syai'in targhabunahu wa tashtahuna min at-ta'ami wa syarab tajiduhuna mutayassiran lakum. Kata si Abdul Razak, yaitu Nu'man bin Bashir, ya, berkata kepada para pasukannya atau para sahabatnya, ya, para rakyatnya, kalian telah sampai kepada keadaan dari kehidupan, yaitu segala sesuatu yang kalian inginkan, wahai sahabat-sahabatku, ya, dari makanan atau dari minuman, kalian mendapatkannya dengan sangat mudah. Nah sekarang kita seperti itu, ya, sekarang kita apa yang kita inginkan dari makanan yang kita inginkan dimakan dalam kehidupan sehari-hari, begitu mudahnya mendapatkannya itu. Ya, ini adalah sebuah nikmat yang patut kita syukuri, ya, yang patut kita syukuri. Di sisi lain kita juga melihat kehidupan Rasulullah SAW yang sangat sederhana. Kita sekarang dikala mendapatkan segala kemudahan dari kehidupan, ya, di kehidupan sehari-hari kita, dari makanan dan minuman, pertama yang harus kita lakukan adalah syukur. Harus mensyukurinya. Yang kedua adalah jangan berlebih-lebihan. Kita mengingat kehidupan Rasulullah SAW, atau kita mengingatlah zaman kita waktu kecil. Ya, karena kita tidak semua yang hadir di sini waktu kecilnya hidup dalam keadaan maafan orang tuanya. Ya, pasti kita ada yang merasakan melarat, ya, susah payah waktu kecil kita. Apalagi yang hidup jadi kampung kayak saya, melarat, susah payah, ya. Maka dengan segala kemudahan sekarang ini dari kehidupan sehari-hari kita, makanan dan minuman, pakaian, kendaraan dan yang lainnya adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Dan Nu'man bin Bashir ini, kata ulama, adalah mengajak para sahabat untuk bersyukur. Karena hadirin, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia dan para sahabat beres perang Riddah,
Jadi setelah kematian siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu digantikan dengan Khalifah Umar bin Khattab, dan itu penaklukan daerah-daerah kaya Syam, Irak, ya. Mereka kehidupannya berubah drastis 180 derajat. Sehingga bisa kita gambarkan dari kehidupan dari pasukannya Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan ini adalah salah seorang dari 7 orang sahabat yang pertama kali masuk Islam. Cuma dia bukan dari orang Quraisy, makanya dia tidak dimasukkan ke dalam as-sabiqunal awwalin dari kalangan Quraisy, ya. Dia dari luar Quraisy, Utbah bin Ghazwan. Beliau memimpin pasukan 500 orang ke daerah Ubullah. Diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, dan juga Imam At-Tabari dalam Tarikh Ad-Dimashq, dalam Tarikh al-Islam, ya. Maka hadirin rahimakumullah atau Tarikh Tabari. Maka Utbah bin Ghazwan memimpin 100 orang pasukan sahabat yang cuma dikasih sekeranjang kurma doang. Sekeranjang kurma, yaitu 1 karung kurma. Dan mereka datang ke Ubullah, yaitu Basrah sekarang, kota Basrah, ya, di Irak yang di bawah kendali Persia, dengan penuh kekurangan, kelaparan, hadirin. Sehingga disebutkan di sana pada saat mereka menaklukkan Ubullah dengan taktik yang jitu, apa itu? Setiap kuda dari 500 pasukan ini setiap pasukan wajib mengikat ekor kudanya dengan tali dan disambungkan ke ranting-ranting pohon. Jadi mereka setiap kuda menggusur ranting pohon, sehingga otomatis satu ekor kuda, satu tunggangan membuat debu yang berterbangan. Itu pohon jadi menyapu debu kan. Kali 500, belum lagi unta di belakang, ya, persiapan makanan mereka, atau tunggangan untuk membawa angkutan apalah namanya juga pasukan, ya. Maka otomatis dari kejauhan, ya, dari jauh kelihatan oleh pasukan Persia seakan-akan ada badai pasir yang besar, ada badai pasir. Tapi kelihatan ada pasukan, ya, ada pasukan. Maka mereka yakin bahwa pasukan ini bukan pasukan kecil. Namanya pasukan yang membuat badai pasir itu kemungkinan pasukan terdiri dari 100.000 pasukan. Seperti itu hadirin. Maka mereka yang ada di kota itu, satu kota melarikan diri nyebrang sungai Dujlah, ya, menyeberangi sungai Dujlah, lari ke Persia sana. Lalu Persia sana. Maka dikala Utbah bin Ghazwan memasuki kota Ubullah, kosong. Bank sentralnya kosong kalau kita mah, ya. Betul malnya kosong. Bulognya kosong, ya. Ditinggalin semua satu kota. Enggak pedulikan apa-apa, wis tinggalin semua. Ya. Sehingga para sahabat yang tadinya kelaparan, hadirin, mereka menemukan 3 karung, 3 gerabah yang biji-bijian yang berwarna keemasan. Mereka mengatakan, biji apa ini? Jangan hati-hati itu. Orang Persia itu biasanya suka naruh racun di makanan. Kata sebagai sahabat, kata orang tuaku, kalau makanan diracun, direbus aja, nanti racunnya hilang. Akhirnya mereka rebus itu biji-bijian yang berwarna kuning, ya. Direbus lama kelamaan meletek, ya, meletek dan keluar biji putih dan jatuh ke bawah. Maka mereka makan itu nasi. Yang mereka baru tahu itu namanya beras, nasi. Jadi ini sudah bersinggungan pada zaman sahabat. Dikatakan namanya beras itu sudah bersinggungan sejak zaman Rasulullah SAW, cuma nggak umum, orang umum, nggak biasa. Jadi tidak zaman sekarang. Mereka sudah makan beras. Jadi sahabat sudah makan beras pada tahun keberapa? Tahun ke-14 Hijriah. Ya, tahun 14 atau 15 Hijriah sudah bersinggungan dengan beras. Seperti itu. Sehingga bilang beras bid'ah karena berarti maulid itu boleh, karena beras juga tidak ada zaman Nabi, bid'ah zaman sahabat itu bid'ah. Enggak nyambung dia, ya. Beras itu sudah ada zaman sana, zaman sahabat. Jadi bukan kata bid'ah itu. Seperti itu hadirin. Itu pada saat penaklukan apa? Penaklukan Ubullah. Sehingga di sini hadirin, di dalam penaklukan Ubullah bukan masalah beras yang akan saya ceritakan, yaitu dikatakan bahwa sahabat yang menaklukkan Ubullah 500 orang itu, mereka membagi emas, bukan ditimbang lagi.
emas ya, biji emas itu bukan ditimbang lagi tapi di liter. Satu orang berapa liter emas. Sehingga yang tadinya mereka kesusahan berubah kehidupannya menjadi kaya raya. Makanannya mewah-mewah sehingga membuat Utbah bin Ghazwan menangis. Cuma Utbah bin Ghazwan saja yang rumahnya tetap tenda, bajunya tetap biasa, makanannya tetap sederhana. Jadi para pasukan dia yang tadinya beras aja makan dicampur gabah, jadi gabahnya kan ke atas, ya berasnya melalap ke dalam. Ya seperti itu antum kalau masak gabah ya tinggal direbus saja lama, nanti juga meletek sendiri gabahnya ke atas, nasinya ke bawah. Seperti itu. Mereka makan nasi dimakan enak sekali. Sekarang makanannya bukan nasi lagi, bukan seperti itu, udah makanan yang paling mewah. Itulah terjadi kapan? Ini juga Nu'man bin Bashir terjadi pada saat setelah para sahabat menaklukkan Syam dan Irak. Karena disebutkan bahwa Syam dan Irak itu daerah khumur. Daerah apa? Daerah khubuz wal khumur. Daerah roti dan arak. Itu daerah mahmur, maksudnya daerah mahmur. Sedangkan Makkah dan Madinah adalah daerah yang sangat susah kehidupannya. Tapi hadirin rahimakumullah. Jadi intinya dalam hadis ini kita kegambar bahwa Rasulullah SAW itu betapa susahnya hidupnya. Ya, sampai-sampai untuk mencukupi makan dia sehari-hari dengan kurma yang jelek sekalipun tidak beliau dapati, tidak membuat kenyang perut Rasulullah SAW. Tapi hadis yang kedua di bab ini atau 370. Qala al-mu'allif rahimahullah taala hadatsana Harun bin Ishaq telah menceritakan kepada kami Harun bin Ishaq. Qala hadatsana Abdah telah menceritakan kepada kami Abdah dari Hisham bin Urwah, ya, dari Hisham bin Urwah bin Zubair bin Awam. Jadi Urwah punya Zubair bin Awam itu punya anak Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Zubair, Urwah bin Zubair. Abdullah bin Zubair tewas dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Sa'id bin Zubair juga ulama besar, juga tewas dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Urwah bin Zubair tidak, karena dia tidak ikut campur urusan politik. Beliau fokus mengajar di Madinah dan beliau punya istana namanya Istana Urwah bin Zubair, sampai sekarang masih ada. Ya, di sebelum kalau kita nanti dari Madinah menuju ke Masjid Miqat, Masjid Bi'r Ali, ada sebelah kiri di Wadi Aqiq, di pinggir Wadi Aqiq ada sebuah istana Urwah bin Zubair. Itu istana adalah rumah yang ditinggali oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha sampai beliau meninggal dunianya. Itu di sana, di istana Urwah bin Zubair. Masih ada sampai sekarang istana. Setiap jamaah umrah pasti dikasih tahu sama turidan itu kali yang tahu. Kalau saya masih kasih tahu, itu namanya Istana Urwah bin Zubair. Sehingga kampung itu disebut dengan Kampung Urwah. Itu di samping Wadi Aqiq, wadi atau sungai surga. Ya, Wadi Aqiq itu adalah sungai surga. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya. Qalat, dia berkata, "Inna kunna ala Muhammadin namkuthu thahron ma nastawqidu binar in huwa illa tamar wal ma." Nah, di sini riwayat Bukhari dan Muslim dan ahli sunan, ya. Taib hadirin, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, "Inna kunna ala Muhammad." Keadaan kami keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para istrinya dan juga Ali radhiyallahu anhu serta Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 9 istri beliau sallallahu alaihi wasallam, namkuthu syahran. Kita hidup 1 bulan. Ya, dalam 1 bulan itu kadang kami ini jadi menceritakan tidak selamanya seumur hidup Rasulullah SAW, enggak. Kadang dalam 1 bulan itu kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kita tidak menyalakan api sama sekali. Jadi dapurnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu dan istri-istri Rasulullah SAW tidak masak. Jadi semua istri-istri Nabi, keluarga Rasulullah SAW, perserta Fatimah dalam 1 bulan kadang tidak pernah menyalakan api, membakar kayu bakar, ditungku untuk masak roti, plus untuk masak
idamnya, lauknya. Gak ada. Dalam 1 bulan full. Ya terus bagaimana? Makanya apa? Yang dimakan oleh keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa itu? In huwa illa tamar wal ma. Dalam riwayat lain, na'kulu al aswadain. Kita makan 2 yang hitam. Apa itu? Kurma dan air putih. Air putih kan kira-kira hitam. Seperti itu kan? Ya. Kita makan 2 hal tadi. Kurma dan air. Saking tidak adanya makanan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dan karena kurma kan bisa tahan lama. Kurma bisa tahan 100 tahun kalau bisa menyimpannya, yaitu biasanya disimpan di kurab, ya, di wadah kulit. Di wadah kulit. Saya baca berita, jadi ada Saudi menemukan, ya, salah seorang Saudi menemukan wadah kulit itu kurab yang penuh dengan kurma, ada namanya dia. Kalau penuh dengan kurma namanya ini. Kalau penuh dengan lemak namanya ini, ya. Saking hebatnya bahasa Arab. Kalau penuh dengan air namanya kurab. Seperti itu ya. Kalau penuh dengan yang lainnya namanya ini. Taib hadirin. Jadi selama 1 bulan cuma makan kurma dan air, siang, pagi, sore. Pagi, siang, sore, selama 1 bulan. Hanya makan air tok dan kurma, air dan kurma. Ya kalau kita udah kayak gimana itu hadirin? Ya. Tapi itulah gambaran kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat betapa susahnya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi Nabi enggak ada masalah karena ini hanya sebatas kehidupan dunia. Ya. Ini adalah hanya kehidupan dunia, kesusahan dunia. Tetapi setelah beliau meninggal dunia, tidak akan beliau temui lagi segala bentuk kesusahan. Masya Allah, luar biasa. Sehingga kita harus bersyukur hadirin, karena dengan kita bersyukur kita akan mendapatkan banyak hal. Yang pertama adalah kalau kita bersyukur, nikmat kita akan langgeng. Ini kita mensyukuri nikmat yang ada dalam kehidupan kita, rumah tangga kita. Ya, satu kata ulama, dengan kita bersyukur nikmat akan dilanggengkan oleh Allah. Akan ada terus nikmat ini, tidak akan hilang. Ya, karena buah dari kesyukuran apa? Pertama, melanggengkan nikmat. Yang kedua ialah dengan kita bersyukur, nikmat Allah akan berikan yang baru. Di samping langgeng, ada nikmat yang baru. Dengan kita bersyukur, Allah akan ridho kepada kita. Sudah mah nikmatnya langgeng, sudah mah Allah berikan lagi nikmat yang baru, ditambah nikmatnya. Lain syakartum lazidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah ridho ke kita. Allah ridho ke kita, sehingga kalau kita bersyukur atas segala apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah ridho dengan kita dan balasannya tidak lain yang tidak bukan kecuali surga. Sehingga dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam bab syukur itu apa? Innallaha la yarda. Sungguh Allah ridho. Ya, idza li'abdin kepada seorang hamba idza akala al-aklata, jika dia makan makanan, fahamidallahu biha, dia memuji Allah, alhamdulillah atas makanan yang dia makan. Dan juga sungguh Allah ridho pada seorang hamba apabila dia minum minuman, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas minuman yang dia minum. Sehingga kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini menunjukkan bahwa ridho Allah itu bisa digapai dengan satu ibadah yang sangat sepele. Itu sunnah Nabi yang sangat sepele. Setiap kita mendapatkan nikmat, kita syukur. Apapun kita syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang kita dapatkan. Tapi kadang kita hadirin untuk mengatakan alhamdulillah aja suka lupa. Suka lupa. Kadang lebih dahsyat lagi apa? Ya ini atas jerih payah saya ini. Nah itu syirik. Itu syirik. Kenapa? Karena dia ujub. Harusnya bagaimana? Apa susahnya kita mengatakan alhamdulillah atas segala karunia Allah. Ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah karunia Tuhanku. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia Tuhanku. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia Tuhanku. Liyabluwani, ya. Dia mau menguji aku apakah aku bersyukur atau aku
kufur. Nabi Sulaiman yang begitu banyak kekayaannya, ya, dia raja dunia. Kita yang sepele aja susah, hilang terus, lupa terus untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kehidupan yang begitu susah, beliau selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah sayyidus syakirin, penghulu orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, afal akunu abdan syakura? Apakah aku tidak pantas menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Nah, realisasi syukur dari nikmat yang kita dapatkan apa? Ya kita contoh Nabi. Nabi merealisasikan syukur beliau dengan nikmat yang beliau dapatkan apa? Dari nikmat yang beliau dapatkan apa? Banyak beribadah kepada Allah, banyak salat. Jadi realisasi syukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah hadirin. Itu bagian dari syukur. Tapi the real syukur apa? Yaitu kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk ibadah yang lainnya dalam bentuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Itu namanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita anggap syukur itu hanya sebatas pada alhamdulillah. Iya betul, itu alhamdulillah bagian dari syukur. Tapi syukur itu lebih luas lagi. Apa itu? Beribadah kepada Allah, memperbanyak sujud, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, umrah, haji. Antum kalau punya dana, harta udah nisab, wajib haji, umrah dan semisalnya. Ya, zakat, sedekah dan yang lainnya, infak, wakaf dan yang lain itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin rahimakumullah, hadis yang selanjutnya dari Anas ya bin Malik dari Abi Thalhah, dari bapak tirinya. Qala, dia berkata, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'. Kami mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lapar. Ini Anas menceritakan hadis ini dari bapak tirinya Abi Thalhah, baik Zaid bin Sahal. Abi Thalhah itu Zaid bin Sahal Al-Ansari. Ya. Beliau masuk Islam sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Islamnya adalah mahar bagi istrinya. Mahar perkawinan istrinya siapa? Ummu Sulaim bin Milhan. Masya Allah, Ummu Sulaim ini adalah seorang wanita yang salehah. Dikala dia dilamar oleh Abu Thalhah dan dia juga seorang dai, maka dia mengatakan, wahai Abu Thalhah, engkau ini adalah seorang laki-laki yang tidak pantas diterima atau enggak pantas ditolak. Tidak pantas ditolak. Kalau kita enggak pantas diterima. Engkau ini laki-laki yang tidak pantas ditolak. Ingat nih, seorang wanita muslimah harus seperti ini. Jangan ini mah datang kalungnya begini, wajahnya ganteng langsung kelepak-kelepak, wanita muslimah zaman sekarang. Ya, serahin seluruh hidupnya sama dia. Akhirnya dijebak, akhirnya murtad. Ya. Ya kenapa? Karena imannya setipis kulit bawang. Tapi apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim bin Milhan? Waduh, Abu Thalhah, hapunten ya, kamu ini bukan laki-laki yang enggak pantas ditolak. Perfectly kamu ini, ganteng, gagah, kaya. Ya. Enggak, kaya, pintar, tokoh. Mana bisa ditolak? Bos lagi. Maka kata Ummu Milhan, cuma kamu kafir, saya muslim. Enggak bisa saya nikah dengan orang kafir. Hapunten saja. Kata Abu Thalhah, terus harus gimana saya? Ya masuk Islam, itu maharmu wis, enggak perlu kasih aku apa-apa. Itu maharmu. Kamu masuk Islam nikahi aku. Enggak perlu kamu ngasih aku cincin atau apapun. Akhirnya masuk Islam lah Abu Thalhah dan berkah. Dia masuk Islam sebelum Aqabah kedua. Luar biasa. Jadi wanita ini harus dididik harus minimal seperti Ummu Milhan. Ummu Sulaim. Ya, kalau Ummu Mukminin terlalu ketinggian, ya. Kita didik pendiriannya terhadap Islam harus seperti Ummu Sulaim. Ya, harus seperti Ummu Sulaim. Saya salut dengan orang-orang non-muslim, wanita muslimah. Mengatakan, saya mau nikah pertama harus seiman. Salut, bagus. Coba kalau seorang wanita muslimah mengatakan itu, saya menikah harus seiman. Kata orang-orang munafik apa? Kadrun apa semua dituduh sok suci, sok apa. Biarin aja. Ya, yang jelas itu titik nikah adalah harus seiman. Harus seiman. Sekarang kan digemur-gemurkan, boleh nikah beda agama yang penting suka sama suka.
Hati-hati hadirin ya. Hati-hati kita harus tanamkan pada anak kita, menikah harus seiman dan yang soleh. Seiman dan yang soleh. Nggak perlu kita, dan kita juga nggak perlu harus ya memberikan biaya yang sangat mahal. Giliran anak dipacari gratis, cuma dikasih bakso saja, habis semuanya. Giliran ada orang ngelamar ke rumahnya, harus begini, kamu maharnya begini, rumah ada, harus mobil ada. Akhirnya nggak jadi orang datang sana. Nah ini bahaya hadirin. Ya. Kita harus seperti Umilhan. Dikala dia tanggal Abu Thalha, wahai Abu Thalha, punten saja, engkau ini adalah bukan orang yang tidak pantas ditolak, ya, tapi masalahnya engkau kafir. Kalau kata Abu Thalha, terus bagaimana? Ya udah saya masuk Islam kau, dan itu mas kawinnya. Akhirnya masuk Islam dan itu mas kawinnya. Dan beliau punya anak, ya Abdullah, dan Abdullah punya anak, ya cucu, dan semuanya hafidz Quran, ulama semua. Semuanya ulama. Anaknya Abu Thalha itu dan Ummu Sulaim itu namanya ya Umair, itu si Umair. Ya Abu Umair, madza fa'ala Nughair. Ya itu meninggal dunia Umair. Meninggal dunia. Diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin ya tentang bab sabar ya. Hadis yang riwayat Bukhari Muslim. Taibadin rahimahullah. Intinya kata Abu Thalha, kami mengeluh kepada Rasulullah SAW tentang lapar. Ya Rasulullah lapar, kami lapar. Rasulullah lihat nih perut kami nih, diganjal dengan perut. Kata ulama, kata Abdul Razak, kebiasaan orang Arab Madinah kalau lapar mereka mengganjal perut mereka dengan besi, dengan batu. Jadi batu ditaruh di sini, diikat dengan sabuk kain, ngelalap seperti itu biar gak kerubuk. Kita kan kalau lapar juga megang perut kan, seperti itu ya. Maka diangkatlah perut-perut mereka, ada batunya banyak. Ya, setiap perut ada batunya, maksud saya satu-satu. Satu perut satu batu, satu perut satu batu. Tiba-tiba Rasulullah juga angkat perutnya. Ternyata 2 batu. Ternyata Nabi dua batu. Jadi Nabi lebih lapar dibanding para sahabat. Ini kejadian kapan hadirin? Ini kemungkinan kejadiannya adalah pada saat perang Khandaq ya, pada saat perang Khandaq. Hadis ini lemah ya, hadis ini lemah, tapi didukung dengan hadis-hadis yang lain yang menceritakan tentang masalah laparnya Rasulullah SAW dan diganjal dengan perut. Sehingga kata beliau masuk ke dalam derajat hasan. Ya. Inilah keadaan para sahabat dan Rasulullah SAW hadirin rahimakumullah. Ya. Kemudian hadis yang ke-372 ini menceritakan tentang Masya Allah kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang sangat sederhana ya dan sangat unik seperti itu hadirinnya. Apa itu? Dan kita harus mencontoh ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha adun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah di waktu yang tidak ada orang keluar pada saat itu, ya. Dan tidak ada orang yang berani keluar rumah pada saat itu. Itu pada saat matahari ereng-erengan. Panas di siang hari. Madinah berada lagi musim panas ini. Ini pada saat musim panas. Dan karena kalau pada saat musim panas, Madinah itu panas sekali. Panas sekali. Fa'atahu Abu Bakrin. Pada saat keluar tiba-tiba Abu Bakar pun keluar. Kenapa Nabi keluar? Maka Nabi bersabda kepada Abu Bakar, "Maja abika ya Abu Bakrin?" Apa yang menyebabkan engkau keluar wahai Abu Bakar? Qala kharaztu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anduru fi wajhihi, ya. Aku keluar ya mau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku melihat di wajahnya wa taslim alaihi dan pasrah kepadanya, falam yalbath anja Umar. Tiba-tiba Umar pun keluar. Faqala, maka dia berkata, "Ma jaa bika ya Umar?" Apa yang engkau menyebabkan engkau keluar wahai Umar? Qala al-ju'u ya Rasul. To the point saja. Kalau Abu Bakar tadi masih diplomasi. Enggak ya Rasulullah, saya keluar hanya ingin melihat wajah Rasulullah SAW dan ngucapin salam doang. Padahal Abu Bakar lagi lapar, ya. Tapi Umar, aduh lapar ya Rasulullah, saya lagi lapar. Siapa tahu keluar nih ada nemu makanan, kita dapat rezeki makanan. Wa ana qad wajadtu ba'da dzalik, kata Rasulullah SAW, aku juga sama lapar. Fantalaqu ila manzili Abi Haytham bin Taihani al-Ansari. Maka mereka pun akhirnya, ya udah, aku juga sama lapar. Ayo kita pergi ke rumah Abu Haytham. Ya, Abu Haytham ini sahabat Nabi yang memiliki banyak
kebun. Ya. Banyak persediaan makanan. Karena kurmanya banyak, kambingnya banyak. Akhirnya hadirin rahimakumullah, wa kana rajulan katsiran nakhli wasyah, dan beliau adalah seorang laki-laki yang banyak kebun kurmanya. Kebetulan lagi musim panas. Apa yang terjadi? Berarti kurma lagi ranum. Ya, musim panas nih. Berarti kurma lagi ranum. Apa bentuk ini di musim panas? Yaitu fi sa'atin la yakhruju fiha. Di waktu yang dimana orang-orang tidak mau keluar di waktu itu. Berarti lagi musim panas-panasnya. Maka apa yang terjadi hadirin? Dan betul saja Abu Haytham ini seorang laki-laki yang banyak kurma dan kambingnya. Walam yakun lahu khadam, tapi dia tidak punya pembantu sama sekali. Semua diurus sendiri, luar biasa. Falam yajiduh, ternyata setelah sampai ke rumahnya Abu Haytham tidak mendapati beliau. Faqalu li imraatihi, maka Nabi dan Abu Bakar dan Umar berkata, "Kemana Abu Haytham? Aina sahibuki? Kemana suamimu?" Faqalat in talaqa yasta'dzibu lana al-ma', ya. Maka beliau pun berkata, beliau lagi ke kebun menyiapkan air untuk kami. Falam yalbathu anja Abu Haytham bi kurbatin yaz'abuha. Maka tidak berapa lama kemudian Abu Haytham datang ke rumahnya sambil membawa kurbah, 1 galon air. Kurbah itu adalah wadah air yang terbuat dari kulit kambing. Dikaput ya sampai penuh, dikaput untuk wadah air, itu namanya kurbah. Kalau zaman sekarang galon lah ya, seperti itu. Sampai sekarang masih ada kurbah ya. Ada di Museum Al-Maudi ya, Al-Maudi di Mekah, di antara Mekah dan Madinah. Fa wada'aha thumma jaa'a yaltazimu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yufaddihi bi abihi wa ummi. Maka beliau pun meletakkan air itu, kemudian beliau datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yufaddihi bi abihi wa ummi, dan dia berkata, "Fidaka ya Rasulullah bi abi wa ummi." Tebusanmu wahai Rasulullah, aku siap menebus untuk engkau ya Rasulullah dengan ibu dan bapak, atau ibu dan bapakku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Itu peribahasa cinta dan kadidih orang Arab. Ya. Kalau orang Arab sayang banget dengan seseorang, dia mengatakan fidaka bi abi wa ummi. Saya siap dan rela menjadikan ibu dan bapakku sebagai tebusan engkau. Dan ini kata ulama boleh, ya. Mengatakan ini boleh. Ini hanya sebatas ungkapan, bukan artinya kita bawa ibu kita diikat tangannya, ya. Terus kita misalnya lagi di penjara, ibu kita jeblosin ke penjara, kita keluarin, bukan. Itu namanya fida, sebagai tebusan. Suman talaqa bihim ila hadiqatihi, kemudian Abu Haytham pun membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, 2 orang sahabatnya, ke kebunnya. Fabasatalhum bisat, dan beliau pun menggelar tikar. Suman talaqa ila nakhlatin faja biqinwin fawada'ahu, dan beliau pun akhirnya mencari pohon kurma yang pohonnya sudah ranum. Apa ini namanya? Rutab. Cari rutab yang sudah agak matang. Maka beliau ambil 1 tandan, tek, ya, ditaruh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan sahabatnya, 2 orang sahabatnya yang lagi lapar. Akhirnya mereka makan rutab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala tanaqqaita lana min rutabin?" Ya. Faqala ya Rasulullah, "Inni aradtu an takhtaru aw takhayyaru min rutabihi wa busrihi fa akalu wa syaribu min dzalikal ma." Maka kata Rasul, tidakkah engkau ya memilih-milih bagi kami dari rutabnya? Maksudnya jangan terlalu bagus rutabnya, yang biasa saja. Ini saking Rasulullah SAW tetap memikirkan kehidupan sahabatnya. Maka beliau berkata, Abu Haytham, "Ya Rasulullah, saya ingin memilih, ya. Saya ingin memilih, kalian semua memilih yang mana yang kalian inginkan rutabnya." Ya. Intinya adalah Abu Haytham menyuguhkan kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar rutab 1 tandan. Makanya Rasulullah SAW makan dan minum dari air, makan dari rutab dan minum dari air yang ada di kebun Abu Haytham. Maka apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Ya, cuma makan rutab dan makan air dari kebun. Ya hadirin, bukan dari air aqua, bukan air yang adem dari kulkas. Beliau mengatakan apa? Hadza waladzi nafsi biyadihi, ini demi zat yang diriku ada di tangannya, minan naimi, dari nikmat alladzi tus'aluna anhu yaumil qiyamah. Ingat hadirin ini.
Dhillun baridun, yaitu nikmat yang akan ditanya kalian oleh Allah Subhanahu wa pada hari kiamat. Apa nikmatnya? Keteduhan yang adem. Padahal di kebun berada, makan di bawah teduh, di bawah pohon kurma teduh, adem, air yang adem, warutabun thayyibun, dan rutab yang enak, wa ma'un baridun, dan air yang dingin. Kata Rasulullah, demi Allah ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat seperti ini. Terus bagaimana dengan kita sekarang? Rumah AC enggak ada panas-panasnya. Kalau enggak AC, kipas angin. Zaman dulu, zaman Nabi enggak ada kipas angin. Musim panas ya gerah-gerah juga. Terus naik mobil, naik kendaraan, AC, adem. Musim panas pun tetap adem. Bawa motor, cepat, nggak perlu harus ditendang kaki kuda. Seperti itu kan? Ini semua hadirin nikmat yang akan ditanya oleh Allah kepada kita. Kalau satu, kita tidak mensyukurinya, maka ini harus tetap kita syukuri. Yang jelas nikmatnya ini berasal dari harta yang halal. Kemudian kita wajib syukuri. Ini kata Nabi, ini akan ditanya demi Allah, ini akan ditanya pada hari kiamat. Ini kita nih di masjid nih, kata saya Abdul Razak, kita di masjid nih, ya. Masuk di rumah adem, naik mobil adem, masuk ke masjid adem. Sekarang masjid ada AC semua di mana-mana. Ini semua nikmat yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Pertama mungkin kamu syukur gak? Ya karena kita gak mau mensyukuri, kita cuek-cuek aja, gak ada terucap dalam mulut kita alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabb atas nikmat semua ini ya. Alhamdulillah, kemana saya pakai mobil. Walaupun butut pun ada mobil. Alhamdulillah kemana-mana saya pakai motor. Walaupun jelek-jelek pun saya motor. Orang masih ada jalan kaki. Alhamdulillah saya pakai sepeda. Walaupun pakai sepeda, orang masih jalan kaki. Jalan kaki, alhamdulillah saya bisa jalan kaki. Orang masih tidak bisa jalan. Seperti itu hadirin rahimakumullah. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Haitham pun pergi dan membuat makanan, dan Rasulullah SAW tetap menasihati lagi. Apa? La tadhbahanna dzata dar. Jangan kau nyembelih kambing yang memiliki air susu. Dzata dar artinya kambing yang jadikan makanan penghuni rumah, itu kambing yang memiliki air susu yang banyak. Nah ini jadikan ini adab bertamu kita, ya memang kita suka biasa kan, udah jangan repot-repot, itu udah bagus itu udah bagus. Itu sama Nabi juga, la tadbahanna dzata dar, jangan repot-repot Abu Haitham, jangan mewah-mewah, jangan kita mana nih masa cuma segini kok. Ini nggak boleh, itu nggak beradab ya. Tidak bagus kita itu, peribahasa kita. Udah jangan repot-repot, enggak apa-apa, udah air cukup. Itu udah bagus, ya. Maka Nabi mengatakan la tadbahanna dzata dar. Jangan kau sembelih kambingmu yang dijadikan perahan keluargamu. Fadzabalahum anaqan aw jadyan, maka akhirnya Abu Haitham menyembelih anak kambing. Anak itu artinya anakon itu anak kambing yang baru berumur 6 bulan seperti itu. Dan dagingnya enak 6 bulan, ya. Fa'atahum biha fa'akalu, maka Rasulullah SAW pun, maka Abu Haitham menghidangkan panggang kambing dan mereka pun makan semua. Faqala Rasulullah SAW, halaka khadim, kamu punya pembantu gak? Kata Abu Haitham, tidak wahai Rasulullah. Fa idza atana sabiyun fa'tina. Ingat ya Abu Haitham, nanti kalau aku punya tawanan perang, datang ke aku. Ya, tawanan perang maka datang ke aku, nanti aku kasih. Ini hadirin menunjukkan apa? Akhlak Nabi itu, setiap beliau dikasih sesuatu, hadiah atau apapun kebaikan, maka beliau akan membalas dengan hal yang setimpal atau lebih. Maka jadikan akhlak oleh kita. Jika kita diberikan kebaikan oleh orang lain, maka kita harus segera membalas kebaikan itu. Ingat ya, kita dikasih A, B, C, D, kita usahakan untuk bisa membalas kebaikan itu kepada teman kita atau saudara kita atau tetangga kita. Dikasih daging, kita juga kasih lagi yang semisalnya. Dikasih ini, kita kasih juga yang semisalnya. Seperti itu hadirin rahimakumullah. Maka akhirnya hadirin, pada suatu hari Rasulullah SAW punya tawanan atau budak 2 orang. Maka Abu Haitham pun dipanggil dan suruh mengambil salah seorang dari budak ini. Maka kata Abu Haitham, ya Rasulullah, tolong pilihkan sama engkau. Kata Rasulullah SAW, ini
Maka beliau mengatakan innal mustasara mu'tamin. Setiap orang yang diminta untuk dimusyawarahi dia adalah memiliki tanggung jawab amanah untuk jadi pemusyawarah. Ya memang seperti itu hadirin sebenarnya. Kalau kita misal ada orang untuk diajak musyawarah kepada kita, maka hendaklah kita musyawarah, siap dengan dia musyawarah dan membawa misal jalan keluar untuk dia. Paham ya? Ada teman antum ada masalah, datang ke rumah, tolong ana ada masalah. Mungkin ana ingin musyawarah dengan antum, mungkin antum bisa memberikan ana jalan keluar. Jangan langsung ditolak. Kalau kita sanggup, maka kita lakukan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan innal mustasyar mu'tamin? Orang yang diajak untuk musyawarah, dia harus amanah, harus siap untuk seperti itu. Tapi hadirin rahimakumullah, intinya kata beliau, ambil nih si budak satu ini, karena aku lihat dia rajin sholat. Aku lihat dia rajin sholat. Wastausi bihi ma'rufan, tolong engkau berbuat baik kepada dia. Maka Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia apa wasiatnya? As-shalah wa malakat aimanukum. Jagalah salat, jaga salat dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Akhirnya hadirin Abu Haisam bawa tuh budak ke rumahnya. Maka istrinya bilang, ini dari Rasulullah ya. Apa yang beliau lakukan? Apa yang beliau wasiatkan? Kata Nabi, wastausi bihi ma'rufan. Engkau harus berbuat baik kepada budak itu. Kata istrinya apa? Istri saleh ini. Oh, berarti dia sebenarnya memerintahkan untuk berarti kita harus memerdekakan budak ini. Karena tidak ada kebaikan yang dimiliki oleh si budak ini kecuali dimerdekakan. Baru nyampe ke rumah padahal Abu Haisam butuh ayam ngembala kambing, butuh yang ngasih makan kambing, butuh ngurus kebun. Dia langsung merdekakan tuh budak. Udah enggak punya khodam lagi. Seperti itu hadirin rahimakumullah. Inilah gambaran sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dikala beliau mendengar apa yang dilakukan oleh Abu Haitham atas saran istri yang solehah, beliau mengatakan innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan illa wa bitonatan. Nabi setiap Allah dikala mengutus seorang nabi atau khalifah, ya kita semua kecuali diberikan kepadanya dua bitonah, dua teman. Bitonah itu teman dekat. Istri juga bitonah. Kalau pemerintah, watim pres itu bitonah. Paham tak? Sehingga setiap khutbah kan kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah pemimpin kami. Wa qarib ilaihim bitonatan salihatan. Dekatkanlah kepada dia bitonah, penasehat, teman yang dekat. Karena pemimpin, seburuk-buruknya pemimpin, ya, sezalim-zalimnya pemimpin, durjana-judaranya pemimpin, kalau bitonahnya baik, maka dia akan lambat laun jadi baik. Dan sebaik-baiknya pemimpin, kalau bitonahnya busuk, jahat, dia bukan akan jahat. Seperti itu hadirin rahimakumullah. Sehingga kalau kita dengar khatib berdoa, pasti yang ada bitonatan salihatan. Ya Allah, dekatlah kepada dia bitonah yang saleh. Maka kan Nabi setiap orang pasti dimiliki, Allah kasih kepadanya dua bitonah. Pertama, mungkin dia mendapatkan bitonah yang salehah, yang soleh, yang mengajak kepada kebaikan dan menyuruh dia ke dalam keburukan. Yang kedua adalah bitonah yang la ta'luhu bi khobala, yang selalu membuat makar kepada kita. Ada yang diberikan istri yang solehah, maka patut disyukuri. Ada yang diberikan bitonah sayyi'ah, yang selalu merongrong suami, merongrong kita, teman, semuanya, maka bersabarlah hadirin. Karena itu sudah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabar dan bersabar, insya Allah pahalanya besar. Ya, seperti itu hadirin rahimakumullah. Kalau mendapat bitonah solehah, syukuri. Kalau ternyata mendapat bitonah tolehah, sabari dan dakwahi, arahkan dan semuanya. Insya Allah akan berikan jalan keluar. Sampai di sini saja hadirin rahimakumullah. Masih banyak hadis di bab ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salat syuruk ya.